Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Bu Raras. Bu Raras kali ini sedang bersama Pak Susilo Handoyo yang akan dimintai tolong oleh teman-teman tim kelas 7 untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan di minggu lalu terkait wayang. Mari kita saksikan. Nah, untuk itu kita langsung saja ya tanya pada Pak Susilo Handoyo. Pak Susilo Handoyo, terima kasih telah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kecil kita. Baik, kita mulai saja ya pertanyaannya. Ini ada dari teman kita, Yosia. Mengapa pagelaran wayang harus lama? Mengapa pertunjukan wayang di TV juga dilaksanakan pada malam hari? Terima kasih. Sebelumnya Bu Raras, saya mohon izin untuk buka masker karena kalau dari seluruh jawaban saya nanti pakai masker, suaranya kurang jelas dan agak bindung seperti buta terong. Oke, monggo Pak. Mensewu teman-teman ya. Monggo dilanjut apa? Diulang pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Yosia kelas 7A. Mengapa pagelaran wayang harus lama? Mengapa pertunjukan wayang di TV dilaksanakan pada malam hari? Terima kasih. Mengapa pertunjukan wayang harus lama? Kalau waktu zaman dulu itu kan paling tidak pertunjukan wayang itu harus satu episode atau satu babak, satu cerita biar ada awal, tengah, dan akhirnya ending cerita itu dapat dicerna oleh para penonton semuanya. Itu harus lama. Namun di masa perkembangannya, suatu akademisi menggarap pagelaran itu sampai 3 jam. 3 jam dinamakan pagelaran padat. Kayak kalau yang lebih dari 3 jam tidak semalam, tapi bisa dinamakan pagelaran ringkes. Jadi yang diambil hanya pos-posnya saja. Untuk pagelaran padat itu gendingnya juga dipotong-potong tapi digarap dengan rapi sehingga tidak ada gejolak, tidak ada gerunjalan dalam menampilkan gending-gending yang terus-menerus. Setiap saat kode perpindahan tidak harus dikomando dengan dialog dalam, namun secara otomatis melihat gerakan wayang, pengrajin sudah harus tangkap untuk melanjutkan iringan-iringan notasi-notasi berikutnya. Itu tidak harus lama. Sekarang ada lagi kemudian yang namanya pagelaran sangat ringkas seperti yang dilakukan oleh Ki Mantep Sudarsono dalam sebagai duta seni dari Indonesia ke UNESCO. Itu hanya 5 menit sudah bisa melaksanakan intinya lakon sampai berhubung ngalengko, dari diawali dengan singkat Cinta dicuri, kemudian Cinta di negeri Ngalengko, kemudian sampai ada beberapa perang bubuh, kemudian ditampilkan pula akhirnya Dasamuka harus mati. Nah, dalam filosofi ini bahwa di dunia ini watak Dasamuka yang sebenarnya masih terngiang selama ada manusia, itu watak Dasamuka kalau tidak kita kikis akan berlanjut sebagai watak-watak manusia yang mewakili di dalamnya. Kemudian apalagi Mbak tadi yang di TV harus malam hari, dari tayangan TV kan ingin memerlukan juga sponsor, pihak sponsor yang ratingnya lebih bagus. Kalau untuk wayang, pagelaran wayang malam hari itu biasanya konsumsinya yang masih diimit para penonton itu para sesepuh. Walaupun tidak kalah kemungkinan bahwa sekarang ada festival dalang bocah, dalang anak, itu dan dilaksanakan siang hari juga. Dan bobot ceritanya tidak seberat dari dalang-dalang sepuh, yang renyah-renyah, yang enteng-enteng, sesuai dengan watak dari anak-anak tersebut sebagaimana ilmu yang dia dapat. Jadi tidak menggarap terlalu roh yang sangat mendalam,
tapi hanya semacam pertunjukan yang singkat, namun di sisinya harus ada bobot isi visi misinya. Untuk pertunjukan wayang itu harus tampil dengan baik, ada visi yang harus dicerna oleh penonton dan lain-lain. Oke, berarti kenapa malam hari? Karena mungkin sesuai dengan tradisinya juga diselenggarakan pada malam hari, begitu ya Pak? Iya. Kemudian saya nyambung lagi bahwa wayang dari dulunya kan yang dinamakan wayang itu adalah bayangan. Jadi kalau dipentaskan siang hari itu kurang anggun. Misalnya walaupun blencong sudah menyala, tapi dari balik kelir, kalau zaman dulu kan yang tamu VIP itu kan di belakang layar. Ya, itu melihat jelas dengan tatahan yang jelas, dengan wayang baru maupun wayang lama. Kalau di belakang kelir kan tidak ada perbedaan, hanya tatahannya bagus, padang semrawang, dan karakternya sangat menjiwai kalau dari dalam belakang layar. Jadi rahasia dari Ki Dalang itu tidak akan nampak, loh kok jadi begitu, loh kok jadi begitu, selalu tanda tanya. Nah, ini terus anak-anak, kemudian teman-teman bisa antusias untuk mempelajari teknik-teknik pedalangan dalam pemegang wayang. Oh, berarti ini ya Pak Sus, bisa dikatakan bahwa kenapa malam hari untuk estetika, nilai estetikanya biar semakin tinggi gitu. Ya, kemudian mengapa biasanya kan ada wejang-wejangan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada audien, karena apa? Kalau malam hari itu menyampaikan pesan-kesan itu kan sangat hening, apalagi seperti 2/3 malam itu untuk menyampaikan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai rohani bisa disampaikan di situ dan sangat diterima oleh khalayak. Oke, terima kasih sekali ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Kevin 7A ya. Apakah ada teknik khusus dalam memainkan wayang? Ya, ada. Kita harus belajar, apalagi tentang keterampilan memainkan wayang. Itu harus rutinitas dimainkan. Seperti misalnya sudah pernah dapat ilmu perangan, perapatan atau apapun namanya, itu harus diulang-ulang. Apalagi sekarang untuk menarik dari penonton itu ada banyak seperti film-film kungfu, harus jengkelit, harus koprol, salto. Nah itu kalau nggak sering-sering dilakukan itu akan gagal, saltonya nggak akan berhasil. Bagus, iya, wayangnya jatuh sendiri lah, itu tidak bisa ditangkap dengan bagus misalnya oleh Ki Dalang tersebut. Oke, lalu kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki seorang dalang supaya bisa menyelenggarakan sebuah pagelaran? Oh, satu yang pengetahuan dulu ya. Pengetahuan seorang dalang harus nyerambai ilmu sosial, budaya, kenegaraan, agama, kemudian nilai-nilai sosial harus kita angkat, apa yang baru tren harus kita angkat untuk menarik dari perhatian penonton dan banyak-banyak menyampaikan kesan-kesan nilai-nilai yang adiluhung di dalam pagelaran tersebut. Kemudian apalagi Mbak itu tadi? Apa saja sih yang harus dimiliki seorang dalang dalam pagelaran itu? Seorang dalang itu harus peka terhadap iringan, harus tahu terhadap menjiwai dalam iringan tersebut. Misalnya seorang dalang harus memandu pindah iringan, itu harus tahu nada berikutnya apa, kemudian kita harus mendahului seperti pasukan Forkompida kalau mau kemana harus dipakai forrader. Nah itu dalang harus menunjukkan sebagai forrader, jangan sampai dalang hanya ngetut ke. Jadi bisa dikatakan dalam pembuka jalannya seperti itu. Iya, pembuka jalan ini mau gendingnya berikutnya apa, gending berikutnya apa, itu jadi harus lebih tahu. Jangan salah, misalnya gendingnya berikutnya 6 gitu, ngembangnya 6 gitu kan nggak match. Nah itu harus, kecuali itu keterampilan dari mata, telinga, pikiran, kaki, tangan harus gerak semua. Makanya mengapa kalau dalam malam hari tidak ngantuk, karena ini kerja semua. Oh misalnya ada teman-teman pengerawit yang keliru, harus tanggap, oh itu keliru. Tidak hanya istilahnya orang Jawa ngeli, tidak hanya manut saja,
manut kendangi mau memberhentikan di mana harusnya stasiun berhenti, dalangnya nggak tahu, nggak kasih kode lah. Akhirnya iringannya kan bablas terus, tidak ada henti-henti gitu. Oke. Gitu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini terkait dengan pakliran yang kemarin sudah diselenggarakan oleh Pak Susilo bersama Pondok Tinggal Hotel ya. Oh, gitu. Iya. Apakah sikap Begawan Durna dalam kisah pewayangan mencerminkan sikap seorang guru yang sesungguhnya? Begawan Durna itu sebetulnya dia bisa milah dan milih di mana situasi dan kondisi yang harus dia sebagai guru. Dia sangat adil terhadap siswanya, yaitu antara Kurawa dan Pandhawa, tidak membedakan. Hanya si penerima itu mau serius menerima ilmu-ilmu dari Guru Durna atau enggak. Seperti Kurawa kan senengane nuwun sewu, itu gambaran saja. Kurawa orang yang celelean, yang tidak serius, tidak mau mengindahkan perintah gurunya, tidak mau prihatin. Kalau Pandhawa kan tidak. Kalau begitu ada wejangan dari Begawan Durna dilakukan, misalnya untuk prihatin berapa hari, 40 hari puasa atau bagaimana, harus gladen, itu serius, sangat serius. Jadi seperti Arjuna itu dalam melepaskan anak panah seperti gurunya, titis sekali. Bahkan di pedalangan itu tidak hanya telur emprit peking, telur burung peking itu ya, itu bisa bolong, tapi termasuk bisa membelah rambut yang dicentang gini terus dipanah, bisa rambutnya terbelah. Itu suatu keunggulan dari Pandhawa saking seriusnya. Kemudian dalam hal ini, misalnya dalam yang kemarin saya lakukan di dalam cerita Kidung Praloyo Sang Sinopati, itu ceritanya walaupun Begawan Durna tidak kita clearkan, namun itu ceritanya kan Begawan Durna sudah memisahkan antara ini dia sebagai guru, dia sebagai senopati. Pandhawa pun bersikap seperti itu. Sing tadinya guru karena kewajiban guru itu menyampaikan ilmu kepada Pandhawa, itu sudah diterima. Dan kemudian menjadi senopati. Pandhawa jangan ragu-ragu bahwa disampaikan oleh Kresna bahwa sebagai senopati dan guru itu Pandhawa harus menghargai sikap guru. Misalnya dia tidak akan ragu-ragu misalnya perang dengan gurunya sendiri, tapi dia dalam batin, apabila saya bisa menggugurkan Begawan Durna di medan laga, itu dalam hati kecil Pandhawa saya ingin menyampaikan Begawan Durna sampai ke swarga loka, sampai nirwana. Itu jadi pilihannya di situ. Jadi tidak ada rasa kebencian di situ antara Guru Durna dan Pandhawa. Sebaliknya apabila ada prajurit Pandhawa yang gugur, ide-ide Begawan Durna itu nyuwargake para putra siswanya. Itu jadi tidak ada rasa benci, tidak apa, hanya semuanya menjalankan kewajiban sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke, berarti ini Begawan Durna di sini ini bisa menempatkan dirinya ya. Iya, termasuk Pandhawa kan juga itu harus pilah dan pilih. Ini sebagai kewajiban membela negara, ini harus berkewajiban untuk mempertahankan budi pekerti luhur. Jadi kalau Pandhawa cini melewat nggak mau berangkat perang, itu berarti Pandhawa juga tidak mempertahankan watak budi pekerti yang luhur gitu. Asluweh misalnya di dunia ini busa base, manusianya tidak ada yang membelanya kebenaran dan keadilan. Nah, itu semacam para Pandhawa mau cuci tangan itu nggak boleh. Nah, itu makanya dengan gurunya sendiri pun harus bersikap itu. Tapi tetap etika tata krama dilaksanakan oleh Pandhawa terhadap gurunya. Oke, ini pertanyaan bonus ya Pak Asus, boleh nambah sedikit ya? Boleh, monggo. Ya, ini pertanyaan dari kelas 7C ini. Gamelan ing pewayangan nglambangke apa? Gamelan dalam pewayangan itu kalau dalam akademisi dinamakan iringan. Iringan itu harus bisa membuat suasana. Misalnya dalangnya membawakan adegan yang sedih, iringannya harus ikut sedih. Misalnya gending-gending tutur, nada-nada yang miring, selitru miring,
itu kan membawakan nada-nada sedih, dan itu gamelan itu melambangkan rasa persatuan dan kesatuan yang utama. Misalnya dari kendang, tutupnya itu dari kulit, gambang dari kayu, terus bonang, pencon-pencon itu, bonang kenong itu dari perunggu, kemudian semuanya dari perunggu, terus kemudian suling hasil dari tiupan. Itu kan antara perunggu, tiupan angin, kulit kerbau, kulit sapi, kemudian dari kayu, itu kan bersatu padu. Kalau tidak bersatu, kita tutup sembarangan gitu ya, tengkrumpiang nggak jelas. Tapi kalau kita harus satu padu, satu pandangan, satu visi misi, itu akhirnya jadi enak. Bisa untuk terapi kesehatan, misalnya di luar negeri kadang-kadang ada suatu rumah sakit yang menyampaikan dengan musik-musik halus, musik-musik gamelan tradisi untuk meningkatkan imun atau untuk meningkatkan kecepatan dari kesembuhan yang baru sakit. Oke, berarti setiap item gamelan itu punya fungsinya masing-masing ya. Oh, ini melambangkan apa? Iya. Sebagai kendalinya di kendang, kendali iromo, tapi kendali lagu itu di rebab. Oke. Ya, gitu dulu Pak Sus. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas 7. Apabila nanti dari teman-teman kelas 7 ada pertanyaan lagi atau mungkin aku merasa tertarik nih pengen belajar lebih dalam lagi, bisa langsung menyampaikan kepada guru pendamping untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih teman-teman kelas 7. Dan terima kasih Pak Susilo. Saya mohon maaf, ini sepengetahuan saya saja. Barangkali ada pendapat lain, monggo itu. Kita terbuka saja, saling mendukung, saling melestarikan budaya Jawa. Matur nuwun. Matur nuwun. Dan teman-teman kelas 7. Teman-teman, halo, semangat ya.